As-sifatu salisatu utawi sifat kang kaping telu al-wajibatu kang wajib lahu ta'ala kaduwe Allah ta'ala iku al-baqa'u sifat baqa' wa manahu lan utawi maknane baqa' iku adamul akhiriyati ora nana kang bangsa akhir iku khobar tina lafad wa makna khobar itu bahasa ahli nahwu. Bahasa ahli nahwu itu khobar, bahasa ahli mantek itu mahmul tina qodiyah hamliyah menedalakan anu munfasilah, qodiyah sartiyah anu munfasilah. Bahasa bilagahna disebut musnad, bahasa usul fikihna mahkum bih. Sadora kene khobar bar mubtada lil wujudi kaduwe wujud pamana kaunillahi ta'ala maka utawi maknane onone Allah ta'ala iku bakian kang langgeng. Bakian itu khobar tina lapad kaon tina kana, kaon itu masdar tina lapad kana, amal wae seperti masdarna, fiilna, isim fa'il, isim maf'ul ama. Wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul maddi minhu istumila gitu pencek Syekh Albiyah. Iku bagian kang langgeng iku anahu satuhune kalakuan eta berarti domirsaan anu dibuang anahu kalakuan domirsaan dibuang takdirna huwa anak huwa anu dibuang jadi hu iku la akhirah kang oranana akhir iku maujud tuh berarti dinya ngebuang khobar la harfun nafin akhirah la nafiatul lil jinsi akhirah mabniun harfun mabniun alal fathi li'anahu ismun mabniun la yajaru bihil i'rab wal khobaru mahzufun wa taqdiru la akhirah maujudun. Maujudun itu sebagai khobar la itu amal seperti inna kumaha cek alfiahna amala inna ja'alila finna kira ja'atka au mukarrara la akhira iku la akhira oranana akhir iku mawujud liwujudihi kadue onone Allah. Sifat anu nomor katilu yaitu wajib akli kepada Allah yaitu sifat bako.
Sifat bako itu adalah termasuk sifat saliyah. Yang kedua, dari mulai kidam, bako. Nah, bako ini adalah salah satu sifat wajib cekal ka Allah, bahwa Allah itu wajib kasifatan ke sifat bako, disebutnya wajib akli. Anu wajib akli itu adalah malayata sawaru fil akli adamuhu. Segala sesuatu perkara anu akal moal ngarti kana eta perkara, lamun eta perkara eueuh ngartina akal kana eta perkara, maka wajib eta perkara teh kudu kasifatan ku sifat, maka wajib Allah kasifatan ku sifat bako teu kaharti teungeul deuketna. Teu kaharti ku akal lamun Allah teu bako, kaharti ku akal lamun Allah kasifatan ku sifat bako. Paham? Nah, teh wajib akal, wajib akli. Dan agama pun mewajibkan kepada setiap mukallaf, yakni balik bari berakal, kudu ma'rifat karena sifat bakona Allah Subhanahu wa taala. Harus ma'rifat di sini ma'rifat versi tauhid, bukan tasawuf. Ini tentang ilmu Asy'ari, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, tapi Asy'ari versi ilmu kalam, ilmu tauhid. An Asy'ari itu sekarang ahli sunnah wal jamaah Asy'ari itu ada dua, Asy'ari sufi dan Asy'ari ilmu kalam. Asy'ari sufi itu zikir, tidak suka berdebat, sukanya zikir ya. Asy'ari sufi wirid. Aya Asy'ari ilmu kalam, ilmu tauhid. Nah, eta mah sukana debat untuk menolak i'tikad subhat Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah eta. Urang mah duanana. Nah, marifat urang wajib karena sifat bakona Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat bako itu maknanya bisa menjadi tiga. Pertama, bako nisbat atau disebut bako nisbi. Bako nisbi itu maknanya jadi lebih dahulu, lebih kuat, ketahan lama, seperti lebih kuat besi ketimbang kayu. Tuh. Lebih kuat kayu ketimbang pohon pisang. Itu juga sama bako, tapi bakonya bako nisbat atau bako nisbi. Paham? Tuh. Kuat kene besi daripada kayu mah, kuat kene kayu daripada gebog cau. Paham teh? Itu sarua disebut bako, ngan bakona bako nisbi. Aya nu kadua disebut bako zamani. Bako zamani itu zat yang tersifati oleh sifat bako langgeng tidak mempunyai akhiran daripada keadaannya, tapi mempunyai awalan daripada keadaannya. Seperti mana? Kalau tadi bako nisbi mempunyai awalan daripada keadaannya, mempunyai akhiran daripada keadaannya. Seperti besi, sampai air besi aya eueuh lah kami ge. Diayakeun tuh. Tina tanah itu kayak wah air di dunia panjang. Aya eta bako nisbi mempunyai awalan, mempunyai akhiran. Ari bako zamani mempunyai awalan, tidak mempunyai akhiran. Seperti mana? Surga. Seperti neraka. Surga neraka itu tidak mempunyai sifat bako, tapi mempunyai awalan daripada keadaannya. Paham? Karena surga dan neraka walaupun nanti sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka surga dan neraka itu tidak akan hancur. Neraka, surga moal hancur tah. Tungyor. Nyawa tuh tungyor. Tungyor itu bahasa Inggrisna luhureun ba'al. Itu disebutna tungyor. Tungir itu moal hancur ketika
kiamat surga mau lancur atau bukan sifat bako ngan bako nah bako zamani artinya mempunyai waktu. Oh, karena surga itu sebelum ada tiada dulu diadakan oleh Allah. Dalam Al-Quran pun tidak dijelaskan kapan surga itu ada akhir, tidak dijelaskan. Kapan surga dan neraka itu akhir, tidak dijelaskan. Benar tak? Sehingga surga hancur neraka tidak dijelaskan. Akan disebut bakona bako zamani. Surga mah ngabogaan umur, berarti aya ulang tahun surga eta. Lamun misalkan surga aya umur 1000 tahun, berarti hari besok surga nama umurna teh. Nama jadi 1000 hiji tahun, 1000 sapoe tahun. Tuh. Kayak orang bisa ulang tahun di surga. Oh, kayak milad di surga. Milad surga, milad neraka. Milad surga dirayakan oleh penduduk surga. Milad neraka dirayakan oleh penduduk neraka. Kan di akhirat merenan. Yeah. Milad Kohati HMI. Satu tanggal 1. Milad Pasarwat. Nah, eta bako zamani ataupun bako nisbi itu kedua-duanya mustahil dijadikan sifat Allah. Bako zamani dan bako nisbi mustahil jadi sifat Allah. Tapi bakonya Allah itu adalah bako zati mutlak, bako yang ketiga yang menjadi sifat Allah, yang maknanya itu adalah tidak mempunyai awalan daripada keadaannya, tidak mempunyai akhir daripada keadaannya. Bari eta bakwana Allah mah teu ngabogaan umur. Paham? Nah. Tuh, sifat bako. Wa manahu jeung ari manana sifat bako adamul akhiriyati lil wujudi, yaitu tidak mempunyai akhiran daripada wujudnya, tidak mempunyai akhiran daripada keadaan. Jadi bakona Allah mah langgeng malaya tungtungna, sifat bako aya tungtungna mustahil. Bakona Allah aya bakona makhluk mah aya gitu. Di maknana sifat bako anu jadi sifat Allah yaitu ayana Allah itu henteu aya tungtungna, bari teu kakurung ku zaman. Maka oleh karena itu sifat bako tersebut termasuk ke dalam sifat salbiyah. Termasuk ke dalam sifat salbiyah. Fungsinya sifat salbiyah itu kullu madalat ala nabi mala yaliku billahi azza wa jalla. Setiap perkara anu nuduhkeun kana perkara anu teu layak dinisbatkeun ka Allah. Seperti orang bertanya, make makulat mata, sampai kapan Allah itu adanya? Tuh, Allah itu sampai kapan adanya? Maka pertanyaan gitu telayak dipakai nanya ke Allah Subhanahu. Tapi layaknya itu pertanyaan seperti itu dinisbatkan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Orang bertanya, Allah teh kan wujudnya nepi kairahanya ayana Allah. Tuh kan itu. Jadi seakan-akan punya asumsi bahwa Allah itu akan ada akhir, padahal sudah dinafikan oleh sifat salbiyah, yaitu sifat bako. Jadi jangan bertanya sejak kapan Allah ada dan sampai kapan Allah ada. Tidak boleh bertanya seperti itu karena sudah dinafikan oleh sifat salbiyah, yaitu kidam dan bako. Dapat dipahami? Tuh. Makanya orang-orang filsafat yang bukan muktabarat dari ilmu mantik itu suka sesat dalam berpikir. Filsafat itu awal mulanya oleh Socrates, kemudian dilanjutkan oleh murid Socrates yaitu Plato, kemudian disusun rapi oleh Aristoteles. Itulah yang dinamakan dengan maha guru pertama filsafat. Kemudian lahirlah filsuf-filsuf muslim
seperti Abu Mansur Al-Farabi Al-Ghazali yang disebut dengan maha guru kedua tentang ilmu filsafat muslim, kebebasan berpikir, logika. Sehingga saking kritisnya Allah itu ada. Coba sama Allah aya naon, sabada Allah aya naon. Eta pertanyaan gitu mesti dipertanyakan baheula orang-orang filsafat. Maka jawabannya secara logika. Karena leungeun deui tuh sameme jempol aya naon. Sesudah kelingking ada apa? Tidak ada apa. Gitu kan sedia secara logika. Padahal pertanyaan gitu, sejak kapan adanya Allah sampai kapan adanya Allah? Tidak boleh bertanya seperti itu karena itu sudah dinafikan oleh sifat kidam dan bako. Paham tuh? Dinafikan ke sifat kidam yang bako. Tapi pertanyaan teu layak dipakai nanya ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi layaknya dipakai nanya ke makhluk sebab geus dinapikeun ku sifat baqo zati mutlak. Atuh ari pengertian Allah ngabogaan sifat baqo teh kumaha maksudna? Yaitu pamakna qaunillahi taala baqian yang dimaksud Allah tersifati oleh sifat baqo itu anahu la akhira liwujudihi, yaitu adanya Allah itu tidak mempunyai akhir dan adanya Allah itu tidak mempunyai ruang dan waktu. Teka kurung ku zaman, kurung ku zaman baqona Allah. Itulah disebut baqona baqo zati mutlak. Dapat dipahami? Neraka, surga, bako, makhluk bako, tapi bakonya berbeda dengan bakonya Allah Subhanahu wa taala. Kan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu. Jadi maknanya sifat bako itu ada 3. Pertama, bako yang maknanya tahan lama, yang kedua atau disebut dengan baqo nisbi, yang kedua baqo zamani, yang ketiga baqo zati mutlak. Adapun baqo sifat Allah Subhanahu wa taala wajib akli kepada Allah, yaitu baqonya itu baqo zati mutlak. Baqo zati mutlak itu baqo yang tidak mempunyai awalan dan yang tidak mempunyai akhiran daripada keadaannya Allah. Dapat dipahami? Itu kurang lebih sifat bako. Ayeuna kan orang-orang filsafat sok ngadobrak karena karya-karya ulama dengan dalil pikiran yang konseptual, pikiran yang bebas, akhirnya tidak ada background pesantren. Akhirnya pikirannya melebar luas tanpa diimbangi dengan keilmuan yang mumpuni, akhirnya jadi sesat. Bahkan orang-orang filsuf itu walaupun mereka seorang filosofis, orang-orang tasawuf, tapi ketasawufannya berbeda. Tasawuf itu penjernihan hati. Jadi orang tasawuf itu tidak akan suka berdebat. Karena jika kita berdebat, jika kita menang pun itu hati menjadi keras. Tidak akan ada kelembutan hati. Sekarang mengadakan perdebatan tentang ilmu, itu walaupun saya menang, tetap ke dalam hati itu akan keras. Makanya Asy'ari Sufi itu tidak suka berdebat. Zikir dan zikir pun harus memakai ilmu, harus mengaji. Seperti itu. Makanya ada suatu ketika seorang murid datang kepada guru. Sudah mondok 20 tahun, bilang kepada guru, "Guru, saya sudah mondok 20 tahun tapi belum pernah merasakan apa-apa pada diri saya." Kata
Kata gurunya, walaupun kamu sujud 1000 tahun, ngaji beberapa tahun lagi tidak akan merubah sikap dirimu, afektifmu, akhlakmu. Oh kenapa guru? Kalau gitu sudah kamu pulang saja, kata gurunya. Pulang saja kamu. Tidak mau, saya sudah tanggung, sudah 20 tahun mondok tapi gak dapat apa-apa. Kalau begitu siap kamu mendapat ujian dari saya, kata gurunya. Kalau begitu kamu datang ke pasar, buka mahkotamu, buka bajumu. Maksudnya buka baju, karena murid tersebut anak raja, namanya Malik bin Dinar. Lain Mang Dinar, lain Mang Kurap, lain Mang Dinar. Iya, Imam Malik bin Dinar, anak raja, memakai mahkota, disegani, pakai baju kerajaan, baju baja. Nama nanti. Kalau begitu buka baju bajamu, buka mahkotamu, pakai baju yang gelandangan, baju yang hancur pokoknya. Kemudian kamu beli kacang itu bukan kacang perempuan, tapi kacangku. Maksud kacangku itu sukro, sukro kacang Garuda. Kemudian kacang Garuda dikalungkan kepada leher tersebut. Namun ayeuna mah bolham, talian ku talikeun kana beung, kana leher urang. Itu nah keke komporang tina kacang, tina tutup sprite, tinggal bola tengahna hijikeun. Nah, kemudian kasih kacang itu kepada anak-anak, kata gurunya bilang kemudian. Kasih kacang itu kepada anak-anak. Lalu suruh anak tersebut tampar kamu. Kata anak raja Malik bin Dinar, oke siap, saya siap. Lanjutkan. Datang ke pasar. Banyak anak kecil, bagi-bagi suu, kacang, sukro, makan makanan kecil. Kemudian suruh tampar, belek. Wah, cakep anak kecil. Disuruh galak-galak anak kecil. Akhirnya Malik bin Dinar itu dicaci makikan, dibullying oleh masyarakat, oleh anak kecil. Oh, orang gila. Nah, disitulah Malik bin Dinar setelah itu datang ke gurunya. Bagaimana kamu merasakannya? Ternyata guru, selama ini tawadu yang saya rasakan itu semuanya hanya palsu. Harga diri saya ini semuanya hanya palsu. Kemarin saya baru merasakan bagaimana orang hina, sehina-hinanya yang ada di alam ini, itu saya sendiri merasakan. Disitulah belajar hati, langsung di situ merasakan banyak dosa. Karena orang yang sombong itu tidak akan menerima ilmu. Anak raja, anak raja, saya anak raja harus dihormati. Kan jadi sombong kan? Orang yang sombong itu tidak akan menerima ilmu. Susah, ditegur pun itu tidak akan menerima. Karena apa? Karena hati yang kotor. Makanya bagaimana cara membersihkan hati? Yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Bagaimana hati akan bersih jikalau kita dalam hati ada sifat sombong, ria, dan sebagainya. Ibadah ria, wirid ria, bagaimana? Itu sudah ditolak oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi urusan dia urusan hati dengan walaupun ini orang lempang dia zikir pakai tasbih badan, no problem. Teng sini sebut ria, lamun amal sin teu amal disebut ria, maka eta jalma termasuk ria. Wirid we urang tasbih badan. Lamun seandainya gunung cabe bisa dijadikan butir tasbih, dijadikan saya butir tasbih. Tapi teu bisa gitu. Badag teh. Angkat tasbih badag gitu. Paham teh? Nah, itu. Jadi simpulna sifat bakona Allah Ta'ala itu bakona zati mutlak, tidak mempunyai akhiran daripada keadaannya dan tidak mempunyai ruang dan waktu. Itu dinamakan sifat bako, termasuk sifat salbiah. Fungsi sifat salbiah itu kullu madalat ala nabi mala yaliku billahi azza wa jalla, setiap perkara anu teu pantes dinisbatkeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menanyakan kapan akhirnya Allah itu ada. Kapan Allah itu akhirnya? Adanya Allah apakah ada akhirnya? Itu tidak boleh pertanyaan seperti itu. Karena Allah
mempunyai sifat bako, dinafikan oleh sifat salbiah. Jadi tidak boleh bertanya sejak kapan Allah ada sampai kapan Allah ada, tidak boleh, karena itu sudah dinafikan oleh sifat salbiah, kidam dan bako. Dapat dipahami?